juga. Terus ada yang Mas ini Indomaret sebelah atau kompetitor sebelah itu promo terus Mas tiap hari, dia woro-woro muter terus. Ini apa yang harus kami lakukan, apa yang harus kita lakukan gebrakannya. Mereka lebaran buat acara kayak gini, kita bagaimana itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Toko Indonesia? Ketemu lagi dengan saya Hanafi, tim Toko Indonesia. Kali ini saya mau menjawab pertanyaan bagaimana sinergivitas Toko Mandiri Indonesia dengan mitra setelah toko dibuka gitu. Jadi banyak sekali pertanyaan, Mas, setelah nanti toko dibuka, setelah grand opening, bagaimana hubungannya antara mitra dengan Toko Mandiri Indonesia. Jadi ini coba saya jelaskan. Yang pertama, kita itu ada yang namanya tahap persiapan. Yang kedua adalah pelaksanaan. Yang ketiga ada yang namanya pendampingan. Ya, persiapannya itu ada yang cuman 1 bulan jadi, ada yang 2 bulan jadi dengan kami, ada yang 1 tahun baru jadi, ada yang 2 tahun baru jadi. Karena namanya usaha, yang paling penting adalah persiapan. Persiapan modal, persiapan tempat, persiapan dari pemiliknya juga untuk usaha. Begitu. Jadi persiapan ini bisa 1 bulan sampai 2 tahun dari awal menghubungi kami, ya. Jadi persiapannya itu mulai dari konsultasi, tanya jawab seputaran Toko Mandiri, begitu. Jadi ada yang namanya persiapan ini. Ya, setelah persiapan kita ada yang namanya MOU atau nota kesepahaman atau kontrak kerjasama antara Toko Mandiri dengan pemilik toko, biasanya seperti itu. Terus yang kedua adalah setelah adanya tanda tangan kontrak kerja, ada yang namanya pelaksanaan. Pelaksanaan ini kurang lebih di 21 hari sampai 1 bulan. Pengerjaannya itu biasanya 21 hari sampai dengan 1 bulan. Terdiri dari apa? 1 sampai 2 minggu pengadaan aset, perlengkapan, peralatan, mulai dari papan nama, mulai dari rak, mulai dari computerize, mulai dari yang lain-lain semua. Itu persiapannya antara 1 minggu sampai dengan 2 minggu, ya. Terus ada yang namanya persiapan 2 minggu 14 hari. Itu mulai dari pengadaan dagangan, pendisplayan, training pegawai atau karyawan, sampai dengan grand opening, ya, itu kurang lebih 14 hari. Jadi pelaksanaannya itu adalah 21 hari sampai dengan 1 bulan tergantung kondisinya. Gitu ya. Pelaksanaan ini mulai dari itu tadi saya bilang. Jadi ada yang namanya pengadaan dagangan, training pegawai, pengetahuan tentang program, terus training operasional, terus yang terakhir adalah grand opening, terus pendampingan. Jadi setelah pendampingan grand opening. Jadi grand opening itu biasanya kita hari pertama buka, terus nanti 3 hari baru nanti tim kami pulang, ya. Setelah pelaksanaan ini selesai, setelah tim pulang, itu yang paling penting adalah di pendampingan ini, ya. Jadi di pendampingan ini tuh pasti nanti akan ada yang namanya di tengah-tengah jalan trouble program atau trouble atau miss apa, ini bisa kita bantu, kita remote jarak jauh, ya. Programnya bisa kita remote, bisa kita pantau dari sini, ya. Terus yang kedua ada yang namanya nanti pasti akan ada konsultasi. Mas, karyawan saya rewel, Mas, karyawan saya ada yang mau resign, Mas, di sini nyari barang ini susah, biasanya begitu. Maka akan banyak konsultasi dengan kami. Tetapi kalau ini sifatnya hanya konsultasi saja, kami memberikan saran-saran, kami memberikan masukan-masukan yang sudah kami lakukan apa, yang sudah pernah yang kita lakukan ke mitra apa, yang sudah kita lakukan ke toko sendiri apa, kita ada yang namanya konsultasi. Kalau ini berjalan terus, di kontrak kerja mestinya hanya tertulis 1 tahun. Tapi banyak mitra kami yang sudah 2 tahun, 3 tahun masih berhubungan baik, masih komunikasi terus, bahkan ada yang buka cabang lagi lebih dari 1 tahun ini. Jadi antara
setelah pendampingan itu kita masih komunikasi terus. Saya dan kami Tokopedia Indonesia juga menekankan kepada leader kami atau tim yang buka toko harus bertanggung jawab setelah buka toko. Karena bagaimanapun toko yang baru kita buka itu anggap saja masih bayi, masih perlu penanganan khusus, jadi harus fast respon kalau dihubungi. Kalau ada trouble juga harus segera diremo. Contoh misalkan ada mitra yang, Mas saya mau di sini banyak permintaan rokok itu kalau beli selop-selopan, mie kalau beli kartonan, kalau ada acara hajatan biasanya banyak yang request seperti itu. Oke, kita setting harga seperti itu. Jadi kita nanti remote sambil kita telepon, kita jelaskan konsepnya seperti apa. Jual renceng bagaimana, jual kerdusan bagaimana, jual ecer bagaimana. Itu kita jelaskan. Ya, jadi setelah pelaksanaan pendampingannya ini adalah terus-menerus. Konsultasi bahwa Mas ini tim saya mau keluar bagaimana, padahal di kontrak sudah ada, jadi di kontrak sudah ada tapi dia mau keluar langsung ya, itu konsultasi juga. Terus ada yang Mas ini Indomaret sebelah atau kompetitor sebelah itu promo terus Mas tiap hari, dia woro-woro muter terus, ini apa yang harus kami lakukan, apa yang harus kita lakukan gebrakannya. Mereka lebaran buat acara kayak gini, kita bagaimana, itu yang masih terus komunikasi dengan kami, sharing ya, baik itu video call, baik itu Zoom, baik itu telepon, masih membangun. Karena saya dari kami pribadi Tokopedia Indonesia sendiri juga menerima masukan itu terus menerus, karena sekali lagi akan terus saya sampaikan bahwa modal yang sama di tempat yang berbeda hasilnya akan berbeda, modal yang berbeda di tempat yang sama juga hasilnya akan berbeda. Jadi lokasi itu juga akan menentukan berapa dan bagaimana pasar atau sistem manajemen ini bisa berjalan. Maka kami juga terus belajar, kami membuka diri untuk itu, sharing-sharing terus kami terima. Jadi kami sharing juga kami pelajari. Setelah kami ngasih masukan juga nanti beberapa minggu kemudian kami bisa monitor bagaimana Pak perkembangannya sudah jalan. Begitu tim kami juga komunikasi sehingga ada komunikasi jadi terus menerus, jalan terus menerus. Jadi kami memberikan masukan, sudah jalan apa belum, kami progres, bagaimana berhasil apa tidak. Kalau berhasil ya kita terapkan ke mitra. Gitu. Ada yang sharing juga, Mas kemarin tim saya habis kena tipu ini, timnya. Jadi ada orang ngaku-ngaku teman saya, terus belanja 3 karton di bawah, ngomongnya mau ditransfer ke saya. Nah seperti itu juga info saya sebarluaskan, kami sebarluaskan kepada mitra yang lain supaya tidak terjadi di yang lain. Ya bagaimanapun yang bisa kita lakukan memang hanya pencegahan, kalau seperti itu. Ya kurang lebih ini penjelasannya, sinergisitasnya kami adalah ya ini mulai dari persiapan sampai dengan pendampingan. Gitu. Jadi memang untuk kunjungan memang tidak ada. Kalau jaraknya yang terlalu jauh, misalkan kami di Kendal Jawa Tengah, tokonya di Sukabumi atau di Banyuwangi, mestinya kunjungannya tidak ada, tetapi kami membuka diri untuk komunikasi by phone, by media sosial, kami membuka diri sehingga komunikasi itu terus terjaga atau terjalin. Memang keterbatasan kami kalau jauh itu tidak bisa kunjungan, tapi toko mitra yang berada di Kendal, Semarang, di Jepara, Kudus itu ya kalau kita kita mampir silaturahmi, kita sharing begitu, sekaligus kami juga belajar upgrade pengetahuan tentang minimarket, karena namanya ilmu itu memang harus diupgrade terus, karena pengetahuan itu makin kesini akan makin berbeda, akan makin melakukan perkembangan, perubahan seperti itu. Jadi kami juga membuka diri seperti itu. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.